Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas penyetaraan reaksi redox. Untuk penyetaraan reaksi redox ini, langkah-langkahnya sudah ada di PPT. Selanjutnya saya akan membahas penyelesaian dari contoh soal, yaitu untuk soalnya sendiri adalah SN ditambah HNO3 menjadi SNO2 ditambah NO2 ditambah H2O. Nah, di sini ada HNO3 berarti dalam suasana asam. Penyetaraan reaksi redox itu bisa menggunakan dua cara ya. Yang pertama yaitu metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Materi lengkap sudah ada di PPT, dan metode yang kedua adalah metode bilangan oksidasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas cara menyelesaikan soal ini ya. Cara menyetarakan reaksi redox tersebut. Sesuai dengan petunjuk, maka yang pertama saat kita akan menyetarakan reaksi, kita harus memisahkan reaksi paro ya atau reaksi setengah ya dari masing-masing reaktan ini menjadi apa gitu ya. Kalau dari susunannya, SN itu akan menjadi SNO2 ya di sini. Kemudian HNO3 ini akan menjadi NO2. Jadi kalau kita susun reaksi paronya, maka nanti SN akan menjadi SNO2. Kemudian HNO3 akan menjadi NO2. Untuk melihat yang mana oksidasi, yang mana reduksi, pertama kita lihat ini SN yang reaktan pertama ya. Kita tahu SN itu pasti 0 ya, karena dia adalah unsur bebas. Nah, di sini dia tidak mungkin 0 karena O dikali 2 min 4 ya, ini O itu kan min 2 dikali 2 min 4 harus sama dengan 0 karena ini senyawa netral ya. Sehingga SN di sini akan bermuatan positif 4 ya teman-teman. Jadi gini, seperti cara yang tadi ya, cara penentuan bilox SN di sini kan caranya SN ditambah 2 dikali min 2 harus sama dengan 0. Kenapa harus sama dengan 0? Karena ini muatan netral ya. Jadi kita dapat SN-nya adalah, karena dia pindah ruas, di sini kan 2 kali min 2 min 4, min 4 pindah ruas jadi plus 4. Jadi bilox SN di sini kan plus 4. Dari 0 menjadi plus 4, maka dia mengalami oksidasi. Sedangkan yang di bawahnya pasti reduksi gitu. Nah, oke, kita sudah tentukan si yang mengalami oksidasi adalah si SN menjadi SNO2. SN menjadi SNO2. Cara penyetaraannya bagaimana? Sesuai dengan petunjuk, pertama kita lihat dari reaksi ini mana yang memiliki kelebihan oksigen gitu ya. Yang memiliki kelebihan oksigen akan ditambah H2O sebanyak kekurangannya. Maaf, yang memiliki kekurangan, ini di sini kan kurang ya oksigennya, di sini ada 2, di sini nggak ada oksigen, berarti yang di sini harus ditambah dengan H2O sebanyak 2. Ini kan 2 ya, berarti 2H2O. Kemudian di sini menjadi kekurangan H+ ya, maka di sini harus ditambah H+. Jumlahnya berapa? Jumlahnya sebanyak, di sini ini 2 kali 2 berarti sebanyak 4. Nah, kemudian yang ketiga, kita lihat jumlah elektronnya, sisi kiri dan sisi kanan harus sama, gitu ya. Kita lihat yang di sini ini kan elektronnya tidak ada ya, teman-teman. Sedangkan yang di sini ada 4. Berarti yang di sini ini harus ditambah elektron supaya jumlahnya 0. Ini kan tidak ada ya, ini 0, ini 0. Jadi kalau di total sisi kiri ini kan 0 gitu ya. Di sisi ini kanan ada 4 positif ya. Nah, supaya 0 berarti harus ada elektron yang dilepas gitu ya, supaya setara. Berarti kita tulis lagi nih, SN ditambah 2H2O akan menjadi SNO2 ditambah
4H positif ditambah elektron. Elektronnya ada berapa? Kita tahu elektron itu muatannya negatif. Supaya 0 berarti harus sama, harus 4 jumlahnya. Seperti itu ya. Jadi yang bagian ini reaksi sudah setara. Nah, lalu kita sudah menyelesaikan setengah reaksi yang SN. Selanjutnya kita selesaikan setengah reaksi yang HNO3. HNO3 di sini yang aktif adalah NO3-nya ya. NO3 minusnya menjadi NO2. Ini 2 ya. NO3 minus menjadi NO2. Dari reaksi ini yang kekurangan oksigen adalah sisi ini ya. Berarti caranya sama, NO3 minus menjadi NO2, berarti di sini harus ditambahkan oksigen. Jumlahnya berapa? 1, berarti ditambah H2O gitu. Nah, di sisi sini menjadi kekurangan H plus ya. Berarti ditambah 2H positif menjadi NO3 min ditambah H2O. Kemudian kita hitung elektronnya. Maaf, kita hitung muatannya. Di sisi kanan itu hanya ada min 1. Di sisi kiri ada plus 2 min 1. Berarti di sisi kiri plus 2 ditambah min 1 ada plus 1. Beda ya, di sini min 1, di sini plus 1. Di sini min 1, di sini plus 1, sehingga harus disetarakan dulu ya. Harus disetarakan dulu menjadi NO3 minus ditambah 2H positif ditambah elektron ya, supaya nilainya sama. Menjadi NO3 minus ditambah H2O. Kita hitung lagi ya. Maaf, ini NO2 ya, bukan NO3. NO2 ini bukan minus ya. Saya salah menulis. NO2 saja. Sehingga kita lihat nih. Di sisi kanan jumlahnya ini 0 ya jadinya. Ini 0, di sini ada positif 1, maka di sini harus 0 juga. Di sini harus 0. Di sini juga harus 0. Ini sudah 0. Di sini kita hitung min 1 ditambah plus 2 dikurangi 1 sama dengan 0. Coret ya. Berarti sudah setara nih kanan dan kiri. Selanjutnya ini dan ini sudah kita setarakan, kemudian kita gabung reaksi separuh tadi ya. Dari oksidasinya tadi si SN ditambah 2H2O, maaf, SN ditambah 2H2O menghasilkan SnO2 ditambah 4H plus ditambah 4 elektron. Kemudian reduksinya sama dengan NO3 minus ditambah 2H plus ditambah elektron menghasilkan NO2 ditambah H2O. Kemudian kita setarakan. Kita lihat jumlah elektron ini harus hilang ya, harus hilang seperti ini ya, maka ini harus dikali silang. Yang ini karena jumlahnya 1, yang ini 4, berarti yang atas harus dikali 1, yang bawah harus dikali 4. Sehingga hasilnya untuk yang oksidasi Sn ditambah 2H2O menghasilkan SnO2 ditambah 4H positif ditambah 4 elektron. Kemudian untuk reduksinya NO3 min ditambah 2H plus ditambah 4, maaf ini sudah dikali 4 ya, ini harusnya 4H plus, ini 8H plus, ini 4 elektron, menghasilkan 4NO2 ditambah 4H2O. Sehingga hasilnya ini akan kita coret ya. Sehingga Sn, hasil akhirnya ya ini, ditambah 4NO3 minus ditambah 2H2O ditambah 8H plus menghasilkan SnO2 ditambah 4H2O ditambah 4
NO2 seperti itu ya. Hasilnya ini ya, NO3 dan H+ ini bisa kita gabung. Ini bisa menjadi HNO3 ya. HNO3 jumlahnya ada 4. Ini 4. Kemudian hasil akhirnya adalah SN ditambah 4HNO3 menjadi SNO2 ditambah 4NO2 ditambah 4H2O. Seperti itu ya teman-teman. Hasilnya ini. Sudah ya. Oke teman-teman, kita lihat ya di sini saya akan menjelaskan cara menentukan biloks atau bilangan oksidasi dari Cl dalam senyawa KClO4. Nah, kita tahu KClO4 ini dia karena molekul netral, tidak bermuatan, maka hasil penjumlahan unsur-unsurnya di sini ada 1, 2, ada 3 ya, unsur-unsurnya itu harus sama dengan 0. Jadi KClO4 itu harus sama dengan 0 total biloks dari unsur-unsurnya ini. Yang dicari di sini apa? Kita lihat yang sudah pasti apa? Yang sudah pasti adalah K ya. K ini kan tadi adalah golongan alkali ya, golongan 1A, dia selalu di sini selalu positif 1 K-nya. Kemudian Cl kita tidak tahu ya kan, makanya di sini yang ditanya biloks Cl, karena kita tidak tahu biloks Cl itu berapa. Kalau O kita sudah tahu dari ketetapan tadi ya, aturan bilangan oksidasi, kalau O itu selalu -2, karena jumlahnya 4 maka dikali 4. Setelah itu ini berarti harus sama dengan 0. Oke, sekarang kita cari plus 1 ditambah Cl ditambah, ini ditambah ya, ditambah -2 kali 4 -8 sama dengan 0. Maka Cl itu sama dengan, pindah ruas ya ini, plus 1 menjadi -1, kemudian -8 menjadi plus 8 karena pindah ruas, sehingga Cl sama dengan positif 7. Sehingga biloks Cl dalam senyawa KClO4 adalah positif 7. Ini ya, sudah ketemu. Kemudian nomor 2, tentukan biloks Cl biloks Cr ya dalam senyawa senyawa Cr2O7 2-. Nah, beda ya dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan senyawa netral KClO4, berarti total biloks unsur-unsur penyusunnya ini harus sama dengan 0. Kalau ini total CrO7 itu harus sama dengan -2. Beda ya. Nah, ini beda. Maka caranya gimana kalau kita ingin tahu biloks Cr? Pertama, dari senyawa ini kalau O-nya ini kita sudah tahu ya. Karena Cr-nya ada 2, berarti 2 kali Cr ditambah O-nya jumlahnya 7, berarti 7 kali O sama dengan -2. 2 Cr sama dengan 7 dikali, ini O itu kan -2 ya, sama dengan -2. 2 Cr ditambah 7 kali -2, -14 sama dengan -2. 2 Cr sama dengan -2. Ini pindah ruas, min jadi plus 14. 2 Cr sama dengan -2 ditambah 14 sama dengan 12. Maka Cr-nya saja itu sama dengan 12/2.